Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Pratiwi, dokter yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Anggi, Ibu Anggi, umurnya berapa, Bu? 28 tahun. 28 tahun. Jadi, keluhan Ibu kesini napi ya, Bu? Itu, Dok, payudara saya itu nyeri, itu, Dok. Terus payudaranya nyeri. pada alat kelamin saya ini setelah berhubungan itu sakit. Oh, nyenten. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya, Bu, nih pada payudara dan juga reproduksi Ibu. Jadi nanti ini pemeriksaan ini bertujuan untuk apakah ada gangguan pada payudara Ibu berupa massa dan juga pada alat reproduksi Ibu. Jadi pada alat reproduksi Ibu mengetahui apa penyebab dari keluhan yang Ibu bilang tadi. Jadi di sini saya akan memperhatikan payudara Ibu dan juga melakukan perabaan dan juga penekanan. Dan juga pada alat reproduksi Ibu, Tiang akan memasukkan alat yang bernama spekulum, Bu, nih. Jadi Tiang akan memasukkan alat tersebut dan juga memasukkan jari saya, Bu, nih. Nanti mungkin wenten rasa yang kurang nyaman pada Ibu, mungkin apakah Ibu bersedia, Bu? Dok, bersedia. Kalau begitu, baik, di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Jadi yang pertama, untuk pemeriksaan pada payudara, kita hanya memerlukan bolpen dan kertas. Kemudian untuk pemeriksaan genitalia pada perempuan, kita memerlukan semuanya. Yang pertama itu ada bolpen dan kertas, kemudian ada lampu ginekologi, kemudian ada kasa steril, dan di sini ada handscoon, kemudian ada cucing untuk betadin dan juga ada betadinnya, kemudian ada cucing untuk cairan safflon dan juga ada cairan safflonnya, kemudian di sini ada spekulum, di sini ada larutan klorin, di sini ada tempat untuk larutan klorin untuk dekontaminasi, dan ada pinset untuk kasa sterilnya. Ibu, pemeriksaan akan Tiang mulai. Ibu bisa buka bajunya dan duduk. Oke? Buka bajunya dulu. Nah, Ibu, jadi di sini Tiang akan melakukan pemeriksaan payudara Bu. Jadi di sini dilakukan dengan posisi duduk. Jadi Ibu biasanya bisa melakukan sendiri, Bu, di rumah. Mungkin Ibu bisa memperhatikan cara Tiang melakukannya agar Ibu bisa melakukannya nanti di rumah. Ibu di sini Tiang akan memperhatikan ketua payudara Ibu. Bu, saya mohon izin. Jadi apakah simetris ataukah ada perubahan bentuk atau bagaimana. Nah, setelah itu saya akan memperhatikan puting dari Ibu. Kemudian Ibu bisa mengangkat kedua tangannya, Bu, mengangkat ke atas. Di sini juga Tiang akan memperhatikan, Bu. Nah, setelah itu Ibu bisa bawa ke belakang kepala ya. Kemudian ditarik ke belakang, tarik ya. Ini juga Tiang akan memperhatikan. Sudah. Kemudian Ibu turunkan. Ibu bisa membungkuk ke depan. Ya, membungkuk. Di sini Tiang akan memperhatikan payudara saat menggantung. Sudah. Kemudian tangannya dipendang, Bu. Ya, kemudian bungkuk ke depan. Ya, dibungkukkan juga. Ini juga Tiang akan memperhatikan. Kemudian sudah, Bu. Kemudian tangan kirinya boleh diangkat ke atas satu. Baik, Ibu, di sini saya akan menyusuri payudara kiri Ibu menggunakan tangan kanan saya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya akan menyusuri dari atas ke bawah ini. Nah, saya juga akan menelusuri searah dengan jarum jam, Bu. Maaf, Bu. Mungkin kalau misalnya terasa sakit, Ibu bisa bilang, Bu. Ini bisa diturunkan, Bu, tangannya. Kemudian tangan yang ini dinaikkan, Bu. Nah, saya akan menelusuri payudara kanan Ibu menggunakan tangan saya.
saya juga akan menelusuri searah jarum jam, Bu nggih. Baik Ibu, ini bisa diturunkan, kemudian saya akan lakukan penekanan. Ini bisa dinaikkan lagi Bu. Nah, kemudian saya lakukan penekanan Bu nih. Kalau sakit Ibu bisa bilang. Saya juga akan melakukan penekanan searah jarum jam Bu nih. Kalau sakit Ibu bilang Bu nih. Nah, ini bisa diturunkan Ibu. Kemudian yang ini dinaikkan lagi Bu. Saya akan lakukan sama jarum jam lagi Bu ye. Maaf Bu ye. Nah, kemudian di sini Ibu bisa menaikkan kedua tangan, Bu. Di sini saya akan memperhatikan bagian ketiak dan payudara Ibu, Bu. Nih, menaikkan kedua tangannya. Oke, sudah, Bu. Kemudian di sini saya akan, mohon maaf, Bu, saya akan memencet puting dari Ibu. Di sini saya akan melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak, Bu. Nih. Sakit Bu? Ya, sudah Ibu. Baik Ibu, tadi saya melakukan pemeriksaan dengan posisi Ibu. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lagi Ibu nih dengan posisi telentang Bu nih. Silakan Bu. Nah, di sini saya akan menaruh bantal di bawah bahu kiri Ibu nih agar lebih mudah saya melakukan pemeriksaan. Nah, tangannya ini yang dinaikkan Bu nih. Kemudian di sini saya juga akan melakukan perabaan Bu nih agar mengetahui apakah ada bunyian atau tidak. Saya melakukan hal yang sama seperti tadi Bu nih. Kalau sakit Ibu langsung bisa bilang Bu nih. Kemudian Ibu bisa pindah Bu nih tangan yang sebelah sini. Sini saya akan menaruh bantal juga di gininya Ibu. Ibu bisa naikkan tangannya kanan. Ya, seperti itu. Saya juga akan melakukan penyusuran. Oke, sudah Ibu. Kemudian Ibu bisa tidur. Saya akan memencet puting Ibu. Bu, maaf Bu. Di sini saya akan melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Ibu, pemeriksaan payudara sudah selesai dia lakukan. Jadi setelah ini saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan alat reproduksi Ibu. Bu, Ibu, tindakan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan pada reproduksi Ibu. Jadi sebelumnya Ibu silakan kencing dumun Bu nih. Setelah itu Ibu membuka celana dan berbaring di bed pemeriksaan. Gitu. Baik Ibu, sudah kencing Bu? Iya, sudah. Ya, silakan Ibu berbaring ya. Iya. Nah, Ibu bisa berbaring dan mengangkat kedua kaki Ibu nih. Iya. Di sini saya akan mengatur pencahayaan dumun Bu nih.
Nah, selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bawah perut ibu, Bu nggih. Jadi kalau merasa sakit tolong bilang Bu nggih. Apakah sakit Ibu? Tidak. Nggih. Ibu, di sini saya akan memperhatikan kelamin luar Ibu, Bu nggih. Mohon maaf nggih. Saya akan memperhatikannya. Nah, setelah itu saya akan melakukan perabaan nggih Bu nggih. Mohon maaf Bu nggih. Nggih, setelah itu saya akan membersihkan daerah luar kelamin ibu dengan menggunakan kasa steril yang sudah diisi dengan cairan Safflon. Menggunakan teknik sekali usap dari depan ke belakang. Nah, setelah itu saya akan memasukkan alat Bu nggih ke dalam kelamin ibu. Mohon maaf Bu nggih. Nanti kalau misalnya sakit tolong bilang Bu nggih. Di sini mungkin emang rasanya kurang nyaman Bu nggih. Nah, di sini saya akan memperhatikan menggunakan alat ini apakah ada lesi ataupun keputihan, dan juga apakah saya akan di sini akan memperhatikan daerah serviks, dan saya akan memperhatikan mungkin adanya sekret pada vagina. Di sini saya perhatikan tidak ada sekret Bu nggih. Nah, setelah itu saya akan melakukan asepsis menggunakan bufidon iodin. Nah, setelah itu saya akan mengeluarkan dari spekulumnya. Oke. Saya akan menaruhnya pada tempat yang berisi cairan klorin. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan bimanual lakstan Bu nggih, dan di sini saya akan memasukkan jari tangan saya. Di sini saya akan menggoyangkannya Bu nggih. Apakah nyeri Bu? Tidak. Oh, tidak nyeri nggih. Nggih. Ibu, kedua pemeriksaan sudah selesai yang lakukan. Jadi Ibu silakan merapikan pakaiannya dan menuju ke meja pemeriksaan Bu nggih. Selagi saya merapikan alat, melepaskan handphone dan mencuci tangan. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai yang lakukan. Jadi dari hasil pemeriksaan di sini saya catat bahwa pada payudara Ibu tidak ada masalah Bu nggih, karena saya tidak menemukan adanya benjolan ataupun massa Bu nggih. Sedangkan di alat reproduksi Ibu juga tidak ada masalah karena saya tidak menemukan adanya sekret pada payudara Ibu yang dapat membahayakan dari alat reproduksi Ibu. Mungkin Ibu enten pertanyaan dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Itu saya ingin bertanya, tadi kan dokter sempat bilang bahwa
pemeriksaan payudara tersebut bisa dilakukan di rumah. Kapan Ge yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut di rumah? Jadi pemeriksaan saudari tersebut bisa ibu lakukan 7-10 hari setelah ibu menstruasi. Jadi mungkin wonten pertanyaan